Nah, gitu kumpul. Si makan udah selesai. Sekarang tinggal ngunci kandang. Oke. Nah, makan. Alhamdulillah selesai juga kerjaan semua. Apaan sih? Main banget tuh ayam jam segini malam-malam berisik. Apa ya? Paling! Paling jangan kamu! Maling, berhenti! Kamu bisa kerja nggak? Hah? Lihat nggak? Ayam pada hilang terus, maling dijalin alasan. Tapi saya nggak bohong, Pak. Sumpah demi Tuhan, demi Allah semalam ada maling, Pak. Ah, udah, nggak usah banyak alasan. Gini, gaji kamu saya potong seperti bulan lalu. Tanpa uang makan, dan tiap malam kamu harus jagain kandang ini. Paham gak? Ngerti nggak? Udah ya? Ini sih, Pak. Reno! Reno! Iya, Om. Lelet banget sih. Gimana? Om, soal semalam semuanya aman. Barangnya ada di rumah saya. Nanti agak sorean saya jual. Cerdas. Dengan begitu, saya bisa lebih kaya lagi. Pertama, uang gaji saya potong. Kedua, nggak ada uang makan. Dan yang ketiga, dapat sapam gratis jagain kandang tiap malam. Kalau saya boleh tanya, Om ini kan udah kaya, uangnya banyak, punya peternakan sebesar ini. Tapi kenapa sih Om mau melakukan hal seperti itu? Saya cuma khawatir Om, saya takutnya nanti akan apes Om suatu hari. Nah, udah. Kamu usah banyak nanya. Risik kau. Dengan begitu saya bisa lebih kaya lagi. Mas, Lis, ini aku bawain makanan buat nanti buka puasa. makasih ya, kamu perhatian banget sih. Ah, udah. Gak usah pacaran di sini. Lebih baik kamu ke kandang. Periksa stok di sana. Dan lihat, makanan ayam masih ada apa enggak? Udah. Semangat kerjanya ya, Mas? Ya.
Bisa bantuin saya sebentar nggak? Biar kerjaan kita cepat selesai. Saya lemas lagi puasa. Saya juga puasa, Ren. Lagian juga masih pagi, masa kamu udah lemes? Emangnya kamu nggak sahur? Sekarang tinggal kita berdua. Kenapa sih mesti takut? Suami kamu kan udah nggak ada. Iya, aku takut lah, Mas. Takut ketahuan. Kalau sama ini, nggak jadi takut dong. Enggak dong. Asik. Kamu tahu ya, untuk kebahagiaan kamu, aku tuh rela mengambil gaji dari gawe aku. Dengan cara berpura-pura ayam kemalingan. Makasih ya, Mas. Tapi gaji pegawai yang kamu potong bukan Mas Reno kan? Ya bukan dong, kan Reno malingnya. Kamunya emang pinter ya, Mas. Ini namanya cinta buta, mengalahkan segalanya. Saya pusing ya. Astaga. Mau apa-apaan sih? Kerja yang bener dong. Nih jadi berantakan seperti ini. Ren, tolong bantuin saya, Ren. Tolongin, Ren. Loh, ini makanan kok dibuang-buang? Om, ini nih ciri-ciri orang yang nggak niat kerja. Padahal saya udah kasih contoh Om ke dia. Kerja yang benar, yang bagus, biar semua di sini beres. Kayak saya dong Om, kerjaan saya beres semua. Lihat aja tuh, kerjaan yang asal, bikin rusak semua. Setia, kamu harus ganti itu semuanya ya. Pak, maafin saya, Pak. Kepala saya pusing, Pak. Kamu pikir ini lebaran? Hah? Dengan minta maaf selesai semuanya? Itu makanan mahal, tahu nggak? Harga diri kamu aja belum tentu bisa beli itu semua. Paham nggak kamu? Ingat, kamu harus ada hukuman tambahannya. Angkutin itu semuanya satu persatu, jangan sampai hilang. Habis itu kamu ke rumah saya. Cabut rumput semua di rumah dan bersihin kamar mandi. Kerjaan saya kan di kandang ayam, Pak. Boleh kalau kamu mau. Kamu saya pecat, tapi sebelum itu saya laporkan kamu ke polisi dulu untuk mengganti semua makanan ternaknya. Pak, kerjanya udah selesai semua, Pak. Saya izin istirahat ya. Beres. Beres dari mana? Itu belum kelar semuanya. Dan lagi juga di dalam juga belum. Kamar mandi juga belum sikat. Maaf, Pak, kalau saya boleh tanya, Pak.
saya kenapa harus ngelakuin ini semua ya, Pak? Makanan ayam yang tadi saya jatuhin juga, itu nggak kebuang semua, Pak. Ayam-ayam kita masih bisa makan. Kamu ini selalu jawab ya kalau misalnya saya ngomong. Seenggaknya kasih saya waktu istirahat, Pak. Sebentar aja, Pak. Nggak ada istirahat. Kerjain dulu semuanya sampai kelar, baru boleh istirahat. Dan satu hal lagi, kalau saya ngomong, jangan pernah dibantah. Karena begitu kamu bantah, begitu kamu jawab, detik itu juga kamu saya pecat. Sekarang kamu tinggal pilih, mau kerja atau mau dipecat. Waduh, tumpah. Setia, sini. Kalau kerja bener dong, pakai otak. Lihat tuh, jadi tumpah berantakan kan? Beresin. Iya, Pak, maaf, Pak. Bener kalau kerja. Ya Allah, jangan sampai pingsan. Sayang, kamu tuh ngapain sih repot-repot bawain gorengan segala? Kamu kan udah bawain ini buat buka puasa. Tadi kan makanan berat. Ini aku cuma bawa tahu pedas, Mas. Di sini kan ada Om Gofar, sama-sama puasa. Masa kamu makan sendiri sih? Tahu kamu Reno, istri kamu tuh bener perhatian. Emangnya kamu nggak pernah perhatiin saya lagi. Ya Om, maaf. Kita makan bareng-bareng ya. Ayo Om, silakan Om. Tahunya. Itu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau minta izin. Saya mau buka puasa dulu, mau beli bukaan. Setia, kamu ini gimana sih? Pentingin diri kamu sendiri aja. Ayam-ayam itu juga kelaparan. Mendingan sekarang kamu ke kandang, kasih mereka makan. Maaf, Pak. Ini saya kan puasa, Pak. Masa saya nggak boleh buka puasa dulu, Pak? Mau buka puasa kan? Ini, buka pakai tahu nih. Ini ambil. Serius, Ren? Iya. Saya ambil ya? Ya. Alhamdulillah. Enak. Terus iyalah jelas pedas. Ini kan tahu pedas. Saya minum ini. Jangan. Ini cukup buat bertiga. Makan aja. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini dalam menjalani semua cobaan-Mu, ya Allah. Sudah berapa hari ini hamba hanya berbuka dengan air. Sekalinya ada makanan, ternyata hamba dipermainkan, ya Allah. Denyutmu ada dalam denyutku, meskipun sulit ku upayakan Paling jangan kamu. meraih bulan hanya untukmu. Takkan ku bimbangkan. Itu makanan mahal, tau nggak? Harga diri kamu aja belum tentu bisa beli itu semua. Paham nggak kamu? Berikan hamba kekuatan, ya Allah.
untuk menerima semua ujianmu di bulan puasa ini, ya Allah. Tera di hidupmu. Bila Berikan hamba keteguhan hati untuk menerima semua ketentuanmu, ya Allah. kau pasti menggantikan tempatmu. Jantung pun pasti akan ku beri. Tia, mau kemana kamu? Terawih? Enak aja. Kamu malam ini nggak boleh terawih dulu. Nanti ayam-ayam pada hilang lagi. Tugas kamu sekarang jaga kandang ayam. Giliran kita berdoa yang terawih, ya? Pak Gofar sama Reno katanya mau terawih. Pecinya mana, Pak? Hah? Sejadah sama sarungnya nggak ada. Kepo banget sih kamu. Asal kamu tahu ya, kita ini juga religius. Kita juga mau terawih. Tapi terawihnya nggak ada masjid. Langsung ke pusatnya. Kemana, Pak? Karap. Udah jaga kandang. Enak. Bawel lu. Surgamu ada padaku. Sudah 10 tahun saya merantau. Saya rindu kampung halaman. Ya Allah, tolong kabulkanlah cita-cita hamba di tahun ini untuk pulang kembali ke kampung halaman hamba, ya Allah. Hamba sangat rindu dengan keluarga hamba. Hamba rindu, ya Allah. Bro, kenapa lagi? Hah? Masalah lamaran kerja lo lagi? Surat udah banyak yang saya kirim tapi ditolak semua. Saya malu sama tetangga itu. Saya cuma jadi beban keluarga buat ibu saya. Nah, kalau lo mau, gua ada nih kerja. Gajinya gede. Udah gitu kerjanya di ibu kota. Total gaji 2 kali lipat daripada lo kerja di toko. Lu mau nggak? Serius kamu, Ip? Serius dong. Emang kerja apaan? Nah gini. Jadi kerjaannya itu sales perabotan luar negeri. Gimana? Keren kan? Kalau misalkan lo mau, gue langsung anterin lo sekarang ke ibu kota. Ya mau lah, Ip. Yaudah yuk sekarang. Tapi ntar dulu. Jangan buru-buru dong, kan semua harus pakai prosedur. Ada yang harus lo lakuin. Semua butuh duit, bos. Lo bayar dulu ke gua. Baru dapet kerjanya. Gimana? Kamu ada aja pakai bayar segala. Mana ada orang mau kerja bayar? Ya, anggap aja gue ini agensi pencari kerja lo. Ya kan? Gimana? Boleh deh. Gitu dong. Deal? Deal. Setia izin pamit ya, Bu. Iya, Nak. Kamu hati-hati ya selama di sana. Bu, Setia minta maaf ya. Gara-gara Setia, Ibu jadi harus gadain emas. Gak apa-apa, Nak. Kamu gak usah memikirkan itu. Pengorbanan ibu gak seberapa, Setia. Yang penting
Kamu fokus dengan pekerjaan kamu ya. Ibu kota sangat jauh, di seberang lautan. Kamu harus hati-hati. Insya Allah, Bu. Pasti. Setia janji, Setia bakal kerja sungguh-sungguh. Buat Ibu, buat Tika, sama buat Cinta. Kamu gak boleh nakal ya. Iya. Cinta juga ya, sehat-sehat. Iya kak, kakak hati-hati di jalan ya. Nanti kakak kalau ada waktu libur, kakak pulang. Bu, Setia pamit ya, Bu. Ibu sehat-sehat di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setia, tunggu sebentar nak. Ini ada kipas angin buat kamu di sana. Berguna sama kamu nanti karena ibu kota itu sangat panas. Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Yaudah, Setia pamit ya. Iya. Ibu sehat-sehat. Iya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Lama banget sih. Panas nih. Ya, nih sebelum jalan. Ya. Gitu dong. Kalau gini kan gue jadi semangat. Udah jalan. Yuk. Lu main jalan-jalan aja tuh, ibu saya. Bu, saya pamit ya, Bu. Hati-hati anak. Kosong. Ada apa, Mas? Pak, ini maaf saya mau nanya, Pak. Kantornya masih beroperasi nggak ya? Maaf, Mas. Ini bukan kantor, Mas. Ini ruko yang sudah lama tidak berfungsi, Mas. Ruko yang udah lama nggak berfungsi? Iya, Mas. Nggak mungkin, Pak. Ini teman saya ngasih alamat ini. Katanya dia kerja di sini, dia sukses kok di sini, namanya Iip, Pak. Mungkin teman Mas yang namanya Iip itu penipu, Mas. Mas jadi orang polos banget sih. Bukannya dicek-cek dulu. Si Iipnya mana, Mas? Telepon coba. Saya nggak punya HP, Pak. Saya cuma dikasih alamat kantor ini sama teman saya yang namanya Iip. Katanya dia mau nyusul ke sini. Sudah pasti, Mas. Dia penipu. Jahat banget sih. Tega dia merampas uang temannya sendiri. Teman sekampung. Padahal Iip tahu uang yang saya dapat itu juga uang dari hasil ibu jual emas. Dia juga bilang kalau saya ikut dia, saya bisa dapat gaji 2 kali lipat. Tapi dia malah bilang saya ditinggal, saya ditelantarin, sampai akhirnya saya kerja di sini. Allah, berikanlah hamba rizkimu ya Allah. Hamba belum makan selama 3 hari ya Allah. Hamba lapar. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memberikan hamba makanan ya Allah.
Pantesan ayam pada yang hilang. Hah? Ternyata kerjaannya molor gak dijagain. Tendangin saya, Pak. Semalam badan saya kecapean, Pak. Maaf, gampang banget minta maaf. Abis itu selesai masalah. Gak ada, kerja. Pak, saya hari ini izin kerja deh, Pak. Badan saya panas, Pak. Setia! Kemana sih itu anak? Diterik-teriakin nggak nongol-nongol. Setia! 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 Ada apa bang teriak-teriak? Saya lagi cari Setia. Saya kan selalu beli ayam di sini untuk dagangan ayam crispy saya. Oh, Setia libur. Beli aja sama saya bang, sama aja. Per ekornya 45.000. Mahal banget. Biasanya kan nggak segitu. Ya jelas mahal lah. Abang kan tahu sendiri bang. Listrik naik, air naik, ya wajar lah. Kalau saya juga sekarang jualnya harganya naik. Yaudah nggak apa-apa. Tapi langsung antar ke rumah saya ya. Oh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Enak aja. Harga segitu. Abang ambil sendiri terus bawa pulang. Biasanya kalau Setia yang jualan mau langsung antar ke rumah saya. Udah bang, kalau itu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Beli aja di pasar. Yaudah nggak apa-apa. Karena memang saya yang butuh, biarin saya aja yang bawa ayamnya. Ya udah, abang tunggu di sana sebentar ya. Bagus juga nih kalau aku yang sering jualin ayamnya. Aku bisa dapat untung banyak kalau ngejual dan naikin harga ayam ke dia. Badan kok nggak enak ya? Pusing lagi kepala. Tadi disiram, jadi makin nggak enak badan. Barang-barang saya kenapa ada di luar semua? Sekarang kamar kosan kamu dialihkan ke orang lain. Ini kamu cari kosan lain. Bu, saya kan sudah bayar kosan, Bu. Memang. Tapi ini gara-gara kamu nunggak 3 bulan. Terus habis ini apa kamu menunggak lagi? Saya capek punya penyewa kosan kayak kamu. Padahal kamu udah saya kasih murah loh. Penyewa baru ini malah bisa bayar lebih mahal. Mending saya kasihin ke dia daripada pertahanin kamu. Bu, saya boleh nggak minta tolong sama Ibu sekali aja, Bu? Saya minta tolong sama Ibu, saya titip dulu barang-barang saya, Bu. Sampai saya dapat tempat tinggal baru lagi, Bu. Nggak bisa. Rumah saya juga penuh. Ya Allah, ini barang-barang saya gimana? Mbak. Ya, ada apa Satya? Saya boleh minta tolong nggak, Mbak? Minta tolong apa ya? Saya mau titip barang-barang saya dulu, Mbak. Sampai saya dapat tempat baru lagi, Mbak. Duh, saya nggak bisa jagain barang-barang kamu. Nanti takutnya rusak, kamu minta ganti lagi. Mendingan jual aja ke saya. Kayaknya masih pada bagus-bagus tuh. Kira-kira berapa, Mbak? Dispenser 50.000, speaker 50.000. Astagfirullahaladzim, Mbak. Itu mah terlalu murah, Mbak. Barang-barang saya nggak semurah itu. Saya rugi kalau kayak gitu caranya, Mbak. Ya kalau nggak mau sih ya udah, nggak apa-apa. Cari aja ke tempat lain. Gimana ini? Gak mungkin saya bisa bawa barang-barang sebanyak ini. Lagi pula saya juga butuh uang buat bisa makan. Apa saya jual aja meskipun murah? Ya udahlah, saya jual semuanya. Gimana? Iya, tapi nggak semurah itu juga, Mbak. Bisa sih. Ya, gue mau TV-nya 400.000 aja ya. Mau segitu boleh, bisa. Setia, saya mau dong speakernya sama kipas anginnya juga. Maaf, ini nggak dijual. Ini kenang-kenangan dari ibu saya. Oh gitu. Setia, ini ada kipas angin kecil. Berguna sama kamu nanti karena ibu kota itu sangat panas. Kangen banget sama ibu, ya Allah.
Semoga aku bisa pulang tahun ini. Tolongin. Mas Adrian. Saya ada di mana ini? Mas pingsan, dibawa ke sini sama warga. Terus kata dokter, Mas itu dehidrasi, kecapean dan stres berlebih. Jadi daya tubuh Mas itu drop. Saya tinggal dulu ya Mas ya. Ya Allah, bagaimana caranya hamba membayar ini semua ya Allah? Alhamdulillah, ini berarti uang hasil penjualan barang-barang saya yang tadi ya. Syukurlah. Jaga kesehatannya ya, Mas. Makasih Yesus. Ya, sama-sama. Ya Allah, semua uang hamba langsung habis tak bersisa. Hamba harus bagaimana ya Allah? Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat kalau dari sebelum pingsan sampai sekarang saya belum makan. Tapi saya harus tetap puasa. Saya nggak boleh sampai kecolongan lagi. Iya, sama-sama. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya Allah, Setia. Gimana keadaan kamu? Saya dengar kamu diusir dari kontrakan kamu. Terus pingsan. Iya Bang. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Bang, saya lapar Bang. Tapi saya nggak punya uang. Saya boleh beli crispy-nya aja nggak? Udah, kamu makan di sini aja. Kamu gak usah mikirin bayaran lagi. Nanti saya kasih kamu buat buka puasa nanti ya. Bang, makasih banyak Bang. Udah. Makasih Bang. Makasih banyak ya Bang. Ini makannya. Makan pakai nasi biar kenyang. Bang, saya makan ya Bang. Iya. Makannya pelan-pelan, nanti keselak. Enak banget emangnya. Enak Bang. Enak banget Bang. Sudah berhari-hari yang makan Bang. Saya cuma buka puasa pakai air putih Bang. Enak banget Bang. Setia, di bulan Ramadan ini rencana saya setelah maghrib mau fokus ibadah. Tapi sayang lapaknya ini kalau ditutup. Kalau kamu mau, kamu bisa gantiin saya jualan di sini setelah maghrib. Nanti saya ajarin caranya. Gimana? Kamu mau gak? Bang mau bolehin saya kerja Bang. Bang makasih banyak Bang, saya mau Bang. Dulu kan kamu juga pernah bantuin saya. Jadi sebelum ada kamu, ada tuh pegawai kalau nganterin ayam ke rumah saya itu males-malesan. Beda dengan kamu itu kerja tulus tanpa pamrih. Makanya saya suka. Sekarang saya udah gak punya tempat tinggal. Kayak saya terpaksa balik lagi ke sini.
Sangat luar biasa. Pak Gofar? Kok ada di sini? Kamu kenapa jadi nanya sih? Harusnya saya yang nanya. Kamu kemana aja? Hah? Kenapa bro nongol? Maafin saya, Pak. Saya kemarin pingsan, terus saya masuk rumah sakit. Alasan aja. Saya yang jaga nih ayam-ayam di sini. Kalau gitu gaji kamu saya potong lagi ya. Saya di sini tuh gantiin Mas Reno. Kan kamu tahu Mas Reno pergi. Lagian gara-gara kamu nggak ada, saya di sini. Jadi kamu jangan ngomong macam-macam sama dia. Ingat ya, jangan pernah ngadu macam-macam sama Reno. Paham? Ya Allah. Mudah-mudahan dugaan saya salah. Surgamu ada padaku. Mas gimana dong Mas? Kalau saya setia ngadu ke Mas Reno, dia pakai lihat kita lagi. Udahlah, kamu jangan cerewet. Bikin pusing aku aja. Setia nggak mungkin ngasih tahu hubungan kita sama Reno. Beneran? Udah sekarang mendingan kamu pulang aja deh. Kalau kamu semakin merepet, aku nggak bisa mikir nih. Urusan Setia, serahin ke aku, ya? Ya udah aku pulang dulu ya. Ya udah. Setia lagi. Lagian Setia bisa-bisanya nongol dadakan. Kan jadi kaget kita. Ini bahaya nih. Kalau sampai Setia ngadu sama Reno. Setia, sini kamu saya mau ngomong. Iya, Pak. Wah, Pak, kebetulan Bapak datang, saya juga mau izin, Pak. Saya belum ngomong udah minta izin aja. Nggak ada izin. Mau ngapain sih? Ini, Pak, kebetulan saya butuh uang lebih. Saya ada pekerjaan sampingan, jualan ayam crispy, Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir, ini peternakan semua udah beres, Pak. Banyak banget alasan yang nggak ada, ayam crispy nggak ada. Ini ngeselin banget. Kalau misalnya buat orang, saya makan juga kayak ayam crispy kamu. Ngerti nggak lo? Sekarang kamu bersihin rumah saya. Pak, kan itu bukan kerjaan saya, Pak. Kamu lagi dihukum. Tapi kemarin saya habis Bapak hukum. Protes aja. Kesalahan kamu banyak. Hukuman kamu juga banyak. Ingat, bersihin rumah saya sekarang. Nggak ada protes-protes. Lo makan juga. Setia, udah kelar belum kerjanya? Iya, Pak, bentar lagi udah mau selesai. Lelet amat sih. Oh iya, Pak, kebetulan saya sekalian mau izin, Pak. Badan saya capek banget, Pak. Saya boleh nggak, Pak, ikut tidur di teras rumah Bapak? Apa? Tidur di teras rumah saya? Apa pangkat kamu? Hah? Enak aja. Kalau kamu tidur di teras rumah saya, bisa-bisa rumah saya yang besar ini ketularan miskin gara-gara kamu. Pada, kamu tidur di kandang aja. Macem. Wahai pagi mengajariku. Assalamualaikum, Bang. Bang, maafin saya telat ya, Bang ya. Katanya mau bantuin, tapi datangnya malah telat. Semalam juga nggak ada kabar lagi. Niat nggak sih? Maaf ya, Bang. Saya bukannya nggak niat. Saya tuh semalam udah siap-siap, Bang, mau kesini. Tapi tiba-tiba Pak Gofar ngasih saya kerjaan tambahan. Makanya saya jadi nggak bisa kesini, Pak. Ini aja saya kesiangan tadi sampai nggak sahur, badan saya kecapean, Pak. Ya udah, untuk kali ini saya maafin kamu. Tapi lain kali nggak ya. Ya udah, mulai sekarang kamu bisa kerja. Saya pulang dulu. Iya, Pak. Siap, Pak. Hati-hati, Pak, di jalan. Takkan ku biarkan
jantung pun pasti. Lisna, tumben kamu dandan seperti ini. Mau kemana kamu? Biasalah mas, mau arisan. Arisan. Akhir-akhir ini aku perhatiin kamu kok dandannya kayak ABG lagi masuk masa puber. Hei, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya terus kamu maunya apa? Aku kelihatan jelek gitu, terus diledekin, diomongin sama ibu-ibu. Suka kamu aku digituin? Nggak begitu juga. Ya makanya, lagian nih kalau aku jelek, kamu juga yang malu. Nanti disangkanya kamu itu nggak ngasih aku uang buat perawatan. Udah, nggak usah diperpanjang. Udah ya, kamu jangan ngambek ya. Ah, apaan sih? Iya. Pak, pesannya berapa potong? Oh iya, nanti saya siapkan. Di tempat biasa kan? Iya, oke. Oke, thank you, makasih. Wah, ini udah habis semua ada nih. Iya, alhamdulillah bang, laris. Alhamdulillah. Bang, maaf, sebentar bang. Ah, ini hasil penjualan tadi. Oh iya. Ini bagian kamu. Ambil. Ya Allah bang, ini nggak kebanyakan bang. Kan kamu yang jualin, jadi keuntungannya itu semuanya buat kamu. Saya ngambil modalnya aja. Alhamdulillah, ya Allah. Bang Jalu, makasih banyak ya bang. Sama-sama. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Saya cuma bisa bantu doa. Semoga Bang Jalu jualannya tambah laris. Amin. Gantikan tempatmu, jantung pun pasti akan ku beri. Surga ada padaku. Pak. Kamu lagi. Ada apa? Ini Pak, saya mau minta izin sama Bapak. Saya kan belum ada tempat tinggal lagi Pak. Jadi kalau boleh, saya mau minta izin untuk tinggal di kandang sementara Pak. Apa? Bagus. Enak sekali. Kamu pikir kandang ini punya bapak mama kamu? Boleh aja sih, asal bayar. Bayar Pak? Ya kalau nggak mau bayar pasti tinggal sini. Simpel kan? Ini Pak saya ada tapi cuman segini Pak. Berapa nih? Cuma segini? Kalau cuma segini sih, kamu tinggal di pojokan sana aja. Astagfirullahaladzim. Masa cuman buat nginep di dalam kandang harus bayar? Tapi saya nggak punya tempat tinggal. Ya mau gimana lagi? Pak Gofar? Balisna? Kok ada di sini? Kamu ngapain ngeliatin aku seperti itu? Ada apa? Oh, enggak Ren, enggak apa-apa. Ren, saya cuma mau kasih saran. Maaf banget Ren, tapi menurut saya kayaknya kamu harus lebih perhatian sama istri kamu deh. Maksud kamu apa ngomong seperti itu?
Kamu mau bilang selama ini aku kurang perhatian sama istri aku, gitu? Enggak, Ren, dengerin saya dulu. Saya nggak ada maksud kayak gitu. Saya cuma takutnya ada apa-apa, Ren. Coba. Ada apa-apa gimana? Ada apa gimana? Kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain, ngerti? Dengerin dulu. Ada apa nih berantem-berantem? Mas kenapa mas? Ini orang ini bilang Saya harus lebih perhatian lagi ke istri saya. Karena dia takut terjadi apa-apa sama istri saya. Setia, kamu ngapain sih ikut campur urusan rumah tangga orang lain? Sial banget sih kamu tuh jadi orang. Bukan gitu maksud saya, Mbak. Udah. Dengar saya, Setia. Kalau kamu masih pengen tinggal di sini, jangan pernah ikut campur rumah tangga Reno dan Lista. Ngerti kamu? Jadi gimana Bang Jalo? Pak, saya mau pesan 20 kg lagi ayamnya. Bisa diantar sekarang? Tenang. Untuk customer lawyer di Bang Jalo. Nanti anak buah saya si Sate yang kirim ke sana. Ya, tapi jangan lupa, Jangan diutangin. Kalau itu gampang, Pak. Nanti uangnya saya transfer aja ya, Pak. cakap. Nanti saya kirim nomor rekening saya di WA ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Setia. Ya, Pak. Itu ayam yang udah mati. Jangan dibuang, ya. Ingat, kamu potong sekarang, kasih ke Bang Jalu. Itu orderan dia. Kamu kirim ke rumahnya, ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, ini ayam mati loh, Pak. Ini nggak layak buat dimakan. Bapak yakin, Pak? Masa kita mau jual ke Bang Jalu? Kamu masih mau kerja di sini kan? Hah? Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Kalau hamba tidak menurut, hamba akan kehilangan pekerjaan. Surgamu ada padaku. Ada apa sih? Emang ada yang aneh? Kok kamu kayak orang bingung gitu? Bang Jalu, sebenarnya ayam potong pesanan Bang Jalu nih, sebentar ya. Ada. Iya. Ayamnya saya sudah packing semuanya, Pak. Oh, buat bukber anak-anak yatim ya? Ya udah, sekarang saya antar ke sana ya, Pak ya. Oke. Saya keluar dulu ya. Mau ngantar ayam pesanan teman saya ke panti asuhan. Jadi saya percayakan kiu saya ini ke kamu. Jadi sekarang kamu sudah bisa mulai bekerja. Ya, saya tinggal dulu ya. Ya, Pak. Selamat. Saya tahu yang saya lakukan ini salah. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan di kandang ayam Pak Gofar. Kasihan Bang Jalu. Pembelinya pasti akan komplain gara-gara ayamnya nggak segar lagi. Ya Allah, hamba harus bagaimana ini ya Allah? Ya Allah, hamba tidak mau kalau hamba sampai harus menjual ayam tiren ke pembeli. Setia, ayam crispy-nya 5 ya? Maaf Bu, ayamnya belum saya goreng. Kok belum digoreng sih? Ya udah, nggak jadi, soalnya kelamaan. Setia,
saya beli ayam kripsnya 3 ya. Oh, iya. Ayamnya habis, Bu. Habis. Tapi itu masih banyak tuh ayamnya. Oh, kalau ini mah belum saya goreng, Bu. Alah, bilang aja kamu malas. Kamu tuh niat jualan gak sih? Kalau gitu saya beli aja tempat lain. Maaf ya, Bu. Gimana Set ya? Udah berapa yang laku? Nggak ada Bang. Heran. Nah, biasanya kayak gini. Ya, ayamnya habis Bu. Lah, kok habis sih? Ini masih banyak, masih numpuk. Coba lihat tuh. Ini belum saya goreng. Ya udah, aku tungguin. Ya udah, saya juga nungguin deh sekalian buat makan sahur ya. Dari kemarin dibilangnya habis terus, padahal masih banyak. Bu, mohon maaf, ini pesanan orang. Kamu tuh sebenarnya niat jualan apa enggak sih? Iya. Kalau memang ini pesanan orang, kenapa nggak digoreng? Hah? Kita kan mau beli juga. Dasar pemalas. Ya udah, kita nggak jadi beli yuk. Hah? Yaudah Bu, taruh. Yuk. Setia, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu nggak mau goreng ayam saya ini? Ah, ini Pak ayamnya. Saya nggak nyangka ternyata kamu ini pemalas orangnya. Udah mulai besok mendingan tutup. Saya nggak mau lihat lagi orang pemalas seperti kamu ini. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Kalau hamba jujur kepada Bang Jalu bahwa itu adalah ayam tiren, pasti Bang Jalu akan marah-marah ke Pak Gofar. Maafin saya Pak. Udah pergi sana. Hari ini kamu gak ada upah. Lebih baik saya kehilangan pekerjaan sampingan daripada saya harus kehilangan pekerjaan tetap saya. Lagian saya nggak mau jualin ayam tiren. Iya Pak. Untuk lusa ya Pak. 100 porsi. Bang Jalu! Nah, ini dia. Ini kan. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada apa? Kita kesini mau protes. Iya, suami saya masuk rumah sakit gara-gara makan ayam crispy Bang Jalu. Iya Bang, anak saya juga muntah-muntah gara-gara makan ayam crispy dari Abang. Terus anak sepupu saya juga muntah-muntah gara-gara makan ayam crispy Bang Jalu. Ya Bang Jalu, saudara saya keracunan setelah makan ayam crispy Bang Jalu. Sampai kita juga dikeluh Bang. Harus tanggung jawab, Bang. Bang Jalu. Bang Jalu. Kalau Bang Jalu nggak mau tanggung jawab, kita bakal lapor polisi. Setia, kamu mau sabotase usaha ayam crispy saya? Gara-gara kamu tuh, pelanggan saya pernah masuk rumah sakit semua. Kamu campurin apa bumbu ayam saya sekarang? Bang Jalu tenang dulu Bang. Saya nggak masukin apa-apa ke bumbunya Bang. Saya sesuai sama apa yang Bang Jalu suruh kok Bang. Alah, bohong. Itu buktinya mereka pada sakit semua. Berarti nggak ada yang bermasalah di bumbunya. Bang, saya nggak masukin apa-apa Bang. Waduh, celaka nih. Kalau sampai Setia ngomong, wah bisa-bisa aku yang disalahin. Dasar memang kau ini nggak tahu diri ya. Udah ditolongin malah menggigit. Wah. Atau jangan-jangan Setia ini memang sengaja Bang Jalu buat ngancurin semua usaha Bang Jalu. Soalnya kalau menurut saya nih, saya hitung-hitung ya, kemarin tuh banyak ayam yang mati. Kemudian nggak tahu di mana. Ah, jangan-jangan kamu jual sama Bang Jalu ya? Astagfirullahaladzim, enggak Pak. Bang, enggak Bang. Jadi emang benar kamu pelakunya? Enggak Bang, saya bukan pelakunya Bang. Saya berani sumpah Bang. Waktu itu Pak Gofar yang suruh saya Pak. Kok kamu nuduh saya sih? Wah, emang benar-benar nggak tahu diuntung kamu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nyalain saya? Dengar, kamu saya pecat sekarang juga nih. Kamu jangan lagi datang ke kios saya. Kamu saya pecat. Jalu. Bang. Pak
Gofar, kok saya jadi dipecat sih, Pak? Saya kan cuma ngelakuin apa yang Bapak suruh, Pak. Satya, kamu jangan kurang ajar ya. Udah untung saya angkat kamu jadi pegawai di sini. Malah nyalain saya lagi. Kamu saya pecat dan saya nggak mau lihat kamu berkeliaran sekarang lagi di sini. Ya? Oh, cobaan apa lagi ya Allah? Kenapa semua orang menyalahkan saya? Kemana lagi saya harus mencari nafkah sekarang? Itu ayam yang udah mati. Jangan dibuang, ya. Ingat, kamu potong sekarang. Kasih ke Bang Jalu. Itu orderan dia. Kamu kirim ke rumah saya, ya. Padahal Pak Gofar yang menyuruh saya untuk menjual ayam tiran. Tapi kenapa saya yang disalahkan? Saya sudah melakukan semua perintah Pak Gofar. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa hamba masih saja difitnah? Bu, maafin Setia, Bu. Dia nggak bisa pulang lagi tahun ini, Bu. Om, ini kan harusnya kerjaan si Setia. Ini malah jadi aku yang repot harus ngurusin kayak beginian. Lagian ngapain sih Om? Om pakai pecat si Setia segala. Kalau ada Setia Om, kerjaan semua jadinya gampang. Ada yang disuruh-suruh. Ini ujung-ujungnya aku juga yang dikerjain harus jalan. Ngomel-ngomel mulu kayak anak bayi lagi sumeng menumbuh gigi. Udah kerjain aja. Asal kamu tahu ya, masih banyak yang mau kerja di sini. Banyak yang lamar. Udah anterin tuh. Bentar lagi maghrib nih. Iya. Motornya ajaib, kudu disela. Nah, masih mending motor hidup. Daripada gue suruh dorong lu. Mas, akhirnya kita bisa berduaan, Mas. Sepi. Kemana? Ayo. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Kenapa kehidupan hamba jadi makin hancur ya Allah? Hamba sudah tidak punya pekerjaan. Hamba tidak punya tempat tinggal. Hamba bahkan tidak bisa pulang ke kampung halaman hamba ya Allah. Hamba tidak punya uang. Ya Allah, hanya padamu hamba hanya bisa berdoa ya Allah. Hanya padamu hamba hanya bisa memohon. Tolong berikanlah hamba rizki yang halal ya Allah. Dan tolong berikan hamba kekuatan ya Allah. Agar hamba bisa bertahan hidup. Dan agar hamba bisa bertemu lagi dengan keluarga hamba ya Allah. Hamba lelah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selamat siang. Anda kami tangkap karena ada laporan dari warga. Maaf Pak, kayaknya Bapak salah tangkap deh Pak. Saya salah apa ya Pak? Jelaskan nanti di kantor polisi. Sekarang ikut kami. Hei Jan! Sumpah Pak, saya nggak pernah jual ayam tirai, lepasin saya. Ini semuanya fitnah Pak. Pak, tolong Pak. Pak saya nggak salah Pak.
Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Pak, tunggu, Pak. Saya dipinta sama om saya sendiri, Pak. Saya dipinta sama Pak Gofar. Kalian kami tahan karena ada bukti yang kuat dan ada kesaksian dari para pembeli ayam yang kalian antar. Pak, tapi itu bohong, Pak. Setia, saya nggak pernah jual ayam tiren. Saya nggak pernah tahu apa isi di dalam karung-karung itu. Saya memang disuruh sama Om Gofar untuk jualin itu. Tapi saya nggak pernah tahu itu ayam tiren atau bukan. Saya nggak tahu. Terlaluan Om Gofar. Tega-teganya dia fitnah saya. Saya tahu perasaan kamu, Ren. Tahu apa kamu? Saya juga difitnah. Kamu difitnah? Oh, saya baru sadar sekarang. Jangan-jangan selama ini kamu dan Om Gofar bersekongkol. Kamu tahu itu ayam tiren. Kamu nggak bilang ke saya. Biar saya masuk penjara sama seperti kamu kan? Iya kan? Saya nggak pernah ngejual ayam tiren. Saya juga difitnah. Dan saya udah capek ditindas sama kamu selama ini. Lantas, apa yang membuat Om Gofar fitnah saya? Apa? Jawab! Istri kamu punya hubungan sama Pak Gofar. Mas, Liz, gimana Mas? Berhasil nggak? berhasil. Reno sama Setia sudah masuk penjara. Nah, sekarang mendingan kamu cepet-cepet urus surat perceraian biar kita bisa nikah. Ih, mau. Kamu itu emang pintar banget ya, Mas. Gofar gitu loh. Kamu jangan ngomong sembarangan, Setia. Saya nggak bohong, Ren. Kamu ingat kejadian di kandang ayam? Saya coba buat ngingetin kamu. Seenggaknya kamu bisa perhatiin istri kamu lebih baik lagi. Tapi kamu nggak percaya sama saya. Saya cuma mau kasih saran. Maaf banget, Ren. Tapi menurut saya, kayaknya kamu harus lebih perhatian sama istri kamu deh. Akhir-akhirnya aku perhatiin, kamu kok dandannya kayak ABG lagi masuk masa puber. Aku nggak nyangka omku dan istriku sendiri menusukku dari belakang. Surgamu ada padaku. Saudara Reno, ada yang mau ketemu sama kamu. Terima kasih, Pak. Hai, Mas. Aku mau kasih ini nih buat kamu. Maksud kamu apa? Minta pisah sama aku? Ya aku nggak mau lah punya suami seorang napi. Kayak lah. Perempuan pengkhianat! Aku udah tahu semuanya. Kamu menduakan aku di belakang aku kan? Tapi kenapa harus sama Om Gofar? Om Gofar itu om aku sendiri. Kenapa? Oh, jadi kamu udah tahu ya? Ya bagus lah kalau kamu udah tahu. Harusnya kamu itu sadar diri dong. Om Gofar itu kan mapan. Dia banyak uang, dia orang kaya. Sedangkan kamu gak punya apa-apa. Dasar perempuan pengkhianat. Aku pikir kamu bakal setia sama aku. Tapi karena uang, kamu tega beginiin aku. Di otak kamu cuma uang, uang, uang. Pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi! Mbak Lisna, suatu saat Mbak akan kena karma. Nah, apa yang Mbak lakuin sekarang, itu ada konsekuensinya. Saya nggak peduli. Udah deh, kamu nggak usah ikut campur urusan orang. Urus aja diri kamu sendiri. Di sini.
Dasar perempuan pengkhianat! Perempuan pengkhianat! Aku sumpahin kamu, Lesta! Kamu akan jauh lebih menderita seperti aku! Lesta! Lesta pengkhianat! Istighfar. Sabar, sabar. Sabar. Allah sayang sama kamu. Allah sayang sama kamu. Makanya Allah kasih takdir kamu kayak gini. Sabar. Loh. Makin banyak yang mati. Makin rugi dong. Emang kalau ngurus ayam sendirian tuh susah banget ya. Kok bau banget sih, Mas? Lihat aja nih, banyak ayam yang mati nggak tahu kenapa. Tuh di depan ada yang mau ngelamar kerja katanya. Ya udah ntar aku sana. Ini tolong ayam-ayam potong ya, buat dijual lagi. Kok aku sih, Mas? Ini enggak mau. Bau tau. Bau. Gak usah ngomongin masalah baunya. Nih, bau duitnya nambah. Kalian berdua nih, yang mau kerja tempat saya. Iya Pak, udah 2 bulan saya nganggur. Ya Pak, kalau boleh tahu gaji di sini berapa ya? Nih, saya jelaskan peraturannya. Kerja di tempat saya per hari itu digaji 50.000. Kerja dari pagi sampai malam. Nggak ada uang makan, nggak dikasih makan, minum bawa sendiri. Dan lagi, kerjanya itu tidak hanya di kandang. Di rumah saya juga. Bersihin semua yang ada di luar dan juga di dalam. Kamar mandi jangan lupa, disikatin juga. Ya? Gajinya kok dikit banget sih Pak? Ya, nggak sepadan dengan kerjaannya. Saya ini jadi bos. Suka-suka saya dong, mau kasih gaji berapa? Kok situ yang ngatur? Kalau gitu saya nggak mau Pak. Saya juga nggak mau deh. Cari tempat kerja lain aja. Ayo. Cari sana yang jauh. Butuh kerjaan tapi ngatur. Suka-suka gue dong, mau gaji berapa? Kayak gila. Gimana, Mas? Soal orang-orang yang ngelamar kerja? Anak-anak kampung sini pada songong semuanya. Pada minta gaji gede. Padahal setia aja mau gaji kecil, disuruh apa aja. Apaan? Ya udahlah, ntar cari lagi aja, Mas. Ya iyalah, kita jangan mau kalah sama pekerja. Kita kan bosnya. Kok rasanya gini? Alis, aku kasih kamu uang banyak ya. Ini masakan apa nih? Jangan-jangan ayam tiren ya? Ya enggak lah, itu bukan ayam tiren. Nggak mungkin juga aku masak ayam tiren. Kok rasanya nggak enak? Coba sekarang kamu makan. Kamu cobain. Kamu rasain aja tuh. Aku makan juga gitu, Mas. Iya coba. Udah apa-apa deh aku makan ayam tiren juga. Nggak bakalan sampai mati. Paling ya mulus-mulus sedikit. Lagian uang belanja kan lumayan. Bisa buat beli skincare. Enak kok, Mas. Enak. Kamu ini nggak percaya sama aku, nih aku makan. Ya udah. Aku harus ketemu Lista nih. Kemarin tuh dikasih makanan apa ya? Aduh. Lis. Mas. Lis. Mas.
banyak warga yang sakitnya kayak kita gini, Mas. Terus tadi aku lihat mereka itu rame-rame mau lapor ke polisi. Aduh, Mas, kita bakal satu sel sama Mas Reno dan Setia. Aduh. Liz. Sekarang Bapak istirahat dulu ya Pak ya. Iya dok. Saya tinggal dulu. Masih dok. Gimana kondisi pasiennya dok? Masih harus butuh perawatan. Sekarang sedang beristirahat di ruang perawatan Pak. Lisna. Apa? Ada polisi. Kita harus pergi dari sini. Ayo. Mas, aku masih lemes, malah aku sakit. Terserah ya. Kalau kamu masih di sini, aku tinggal. Biarin kamu di penjara bareng Reno sama Setia. Mau nggak? Enggak, aku nggak mau di penjara. Kita naik ojek dulu ke rumah aku, ambil mobil. Sakit. Udah, ayo pulang. Makasih. Mas, tunggu, Mas. Ayo, Lis. Mendingan kita lewat jalan seperti ini. Jalan kampung. Biar orang-orang kampung nggak tahu. Ini menurut rumahku. Yuk. Lis, kabur, Lis. Lari, Lis. Lari. Lis. Nah. Lis. Lisna. Aduh. Balok ada paku lagi. Aduh. Tembus. Kok bulu-bulunya nggak bisa dicabut Pak Ustadz? Karena dulunya pernah jolim. Pasti ini kena ajab. Astagfirullahaladzim. Dan menjual ayam tiren. Pak, kita nggak boleh ngomong seperti itu Pak. Nggak baik. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah bebas dia? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ada warga-warga yang baik yang mau bantuin saya untuk jadi saksi. Buktiin saya kalau saya nggak salah. Alhamdulillah, salah satunya saya yang bersaksi. Makasih banyak Pak Ustadz. Tidak usah berterima kasih. Justru kami semua mohon maaf sama kamu. Karena selama ini kami termakan fitnahnya Pak Gopar. Yaudah kalau gitu, mau dibantu aja. Terusin memakai di kamarnya.
Astagfirullahaladzim. Banyak kotoran ayam. Saya nggak mau turun Pak Ustadz. Iya, bau banget nih. Apakah tidak ada yang mau membantu mengebumikan? Tugas seorang manusia terhadap manusia lainnya adalah mengantarkan jenazah hingga dimakamkan. Biar saya aja Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Saya juga akan bantu Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo dibantu deh. Ini dia. La ilaha illallah. 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 Setia. Men. Saya senang ayam-ayam kita sekarang jauh lebih sehat, lebih cepat besar ya. Iya. Ya alhamdulillah juga ada yang bisa bantu ngurusin peternakan ayam. Setia. Ini ya, aku ada tiket buat kamu mudik. Tolong kamu terima. Kamu harus ketemu sama ibu kamu. Ren, ini mah beneran, Ren? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya bisa pulang. Saya bisa semua ke saya lagi, ya Allah. Makasih. Wahai malam, mengajariku artinya Izin Bapak izin deh. Izin Alto. Maaf lahir batin juga ya. Maaf lahir batin juga ya Mbak. Iya maaf lahir batin juga. Maaf lahir batin. Belum pulang? Belum. Iya. Maaf lahir batin juga ya nak. Ayo nak kita masuk yuk. Ayo kita masuk. Ayo pelan-pelan. Ayo nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Bu. Setia. Ya Allah Setia. Anak ibu. Maafin Setia, Bu. Iya nak. Maafin Setia baru bisa pulang sekarang, Bu. Setia ditipu, Bu. Setia luntang lantung di kota, Bu. Setia gak bisa pulang. Iya Setia nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ada di sini nak. Yang penting bisa berlebaran sama kita ya. Ya, Bu. Maafin kakak ya baru bisa pulang sekarang. Kakak kangen banget sama kalian. Aku kangen sama kakak. Kok Kak Setia baru pulang sekarang? Iya maaf ya. Kakak juga kangen kok sama kalian. Ya udah sekarang kita masuk ke dalam yuk. Ibu bikin lontong sayur kesukaan kamu. Tapi saya nggak ada opor ayamnya nak. Iya Bu, Ibu gak usah khawatir. Bentar. Setia bawa ayam dari kota. Jadi kita bisa masak opor ayam bareng-bareng. Ayam. Alhamdulillah ya Allah. Opor ayam nak nanti kita buat ya. Kita masak opor ayam bareng-bareng. Masak opor ayam ya. Dalam denyutku meskipun sulit.